Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Allah membimbing kita berjumpa lagi pada hari ini. Insyaallah kita mohon dari Allah hidayah dan taufiknya. Kini kita membahas bahwa Allah yang Esa, Tuhan kita itu tidak pernah tidak menepati janji. Selalu menepati janjinya. Mari kita lihat. Satu, janji Allah itu hak. Janji Allah itu pasti. Janji Allah tentang kebahagiaan di akhirat pasti. Hakul yakin. Sekarang baru dengar di kuping, ya, belum ainul yakin, tapi bisa jadi hakul yakin dulu, bisa dengan iman. Nanti setelah mati di akhirat baru hakul yakin. Orang-orang di barzakh ini sekarang dikubur sudah hakul yakin hampir setengah ainul yakin. Dia baru sudah lihat sebagian belum diperlihatkan, tapi sudah yakin penuh, sudah yakin melihat fakta-fakta, sebagian fakta bahwa dia hidup lagi, bahwa akhirat ada, bahwa munkar wa nakir ada, bahwa pemeriksaan semua masalah ada, tentang kehidupan semua diperiksa. Berapa menit wafat itu sudah ada interogasi. Insya Allah yang ikhlas dibantu, ada bantuan, ada itu. Jangan usah takut lah, kalau kita benar insya Allah. Yang penting yakin janji Allah itu hak. Janji Allah pasti terjadi. Ini yang sudah meninggal itu semua sudah hakul yakin sudah. Sebagian kecil dia ainul yakin. Dia hidup lagi aja itu sudah satu keyakinan. Kan orang yang nggak yakin tuh dia tidak yakin bahwa dia hidup lagi. Kalau yakin bakal hidup lagi, siap-siap dong untuk masa di sana dan abadi lagi di sana. Kalau orang nggak mau ibadah itu, masih mau dunia saja, belum yakin itu, imannya masih keropos. Dia belum yakin ada akhirat. Nah, kalau yakin, pasti dia jalan Shirathul Mustaqim menuju ke surga loh. Tapi masih banyak yang jalan ke satunya belum yakin. Lupa bisa sekali dua kali. Nah ini jadi kita harus bisa meyakinkan hal-hal seperti itu. Yakin itu bukan di lidah, nggak cukup di lidah. Yakin ada dalam pikiran dan perasaan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau udah syahadat, nggak ada syahadat itu artinya apa? Arti syahadat itu menyaksikan. Menyaksikan itu yakin. Kalau orang tidak yakin cuma baca asyhadu alla ilaha illallah, itu membaca syahadat. Membaca syahadat, bukan bersyahadat. Bersyahadat itu yakin. Dia ada Tuhan selain Allah, yakin. Emang benar faktanya begitu. Nggak ada yang mengaku menciptakan matahari, bumi, bulan, menciptakan kita. Nggak pernah ada Tuhan manapun. Hanya Allah SWT. Pasti. Hanya Dia. Kita ada, pasti ada penciptanya. Penciptanya harus maha kuat, maha kuasa, maha pintar, maha bisa. Bikin apa saja bisa. Bikin bumi, bikin apa semua bisa. Tanpa bahan. Tidak ada lain selain Allah. Nah baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yakin Allah pemberi rezeki, yakin. Di perut ibu aku semua makanan dari Allah, infus. Lahir sudah susu di dada ibu, semua bikinan Allah. Mana ada orang pernah berani ngaku bikin susu, bikin daging, bikin apa, bikin duku, bikin rambut, nggak pernah ada. Kalau ada itu orang nggak normal, diketawain orang. Sekarang orang semua yakin, orang semua tahu, tapi yakinnya kurang, semua tahu. Nah, terus diyakinkan. Nanti baru ainul yakin di sana pasti. Sekarang juga bisa yakin. Nanti di sana baru hakul yakin. Sudah tahu ada akan hidup abadi di sana nanti. Janji Allah semua pasti tepat sesuai dengan firman-Nya dalam surat Fatir ayat 5. Fatir ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia,
Dan ini manusia semua nih, belum yang belum beriman juga dia masuk, semua yang beriman yang belum masuk. Sungguh janji Allah adalah benar dan pasti. Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Jelasnya, janganlah kalian mau ditipu oleh dunia. Semua rayuan dunia itu hanya fata morgana. Semua fata morgana. Yang ngejar jabatan kejar paling berapa tahun, pensiun, duduk di bangku, sudah mengenang masa lalu. Tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang datang minta tanda tangan. Tidak ada lagi yang datang muji-muji. Yang harta begitu juga. Semua itu fata morgana. Hanya nampaknya semu. Nikmat yang semu. Pandangan fata morgana. Ada seperti tidak ada. Makanan mewah ada. Makanlah. Habis dimakan hilang. Tidak ada. Semua seperti itu. Lewat di lidah selesai. Toilet punya urusan. Maka dari itu, tipu dunia itu lewat bisikan setan. Dikasih halusinasi. Bayangan-bayangan. Bohong. Sama aja kita nonton sinetron itu kan bohong semua. Ini menjelang pilkada, pilapa ini semua pada seperti pidato kayak malaikat semua. Ntar sudah pegang jabatan lain lagi. Menyeramkan. Jadi kenapa? Belum yakin penuh iman itu. Adanya akhirat itu belum yakin. Dengar sudah dengar. Tapi di kupingnya itu ada sumbatan. Melihat tapi tidak nampak, katarak itu. Ya. Kalau mau selamat ya, hati-hati jangan sampai ditipu oleh hura-hura dunia ini yang palsu. Semua itu hanya halusinasi. Tidak ada apa-apanya. Akhirnya stres, letih bekerja, letih berpolitik, letih segala macam. Ujung-ujungnya sakit. Habis sakit, stres. Sudah stres, cari narkoba. Auzubillah. Entah berapa ton ini kalau narkoba masuk ke Indonesia. Siapa saja itu pembelinya itu, pelanggannya itu. Ya banyak tidak kelihatan. Ada yang tertangkap baru berapa itu. Padahal ini narkoba ini lebih bahaya dari segala macam bahaya yang ada di negeri kita. Merusak generasi muda. Nanti itu generasi-generasi yang banyak kena narkoba tidak produktif. Kalau bangsa ini sekian ratus juta, yang berproduksi hanya sekian persen. Yang sekian persen hanya jadi parasit, hancur negeri ini. Diajarkanlah pelajaran agama itu di sekolah-sekolah di mana-mana. Agama itu tiang. Ketuhanan yang Maha Esa itu fundament. Itu akidah negara Republik Indonesia. Akidah itu. Kalau lain bisa dirubah, akidah tidak boleh dirubah. Itu sila ketuhanan yang Maha Esa itu akidah. Tidak bisa ditawar. Itu tauhid. Itu peninggalan leluhur kita. Pertahankan. Itu akidah berat. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah itu. Harus dipertahankan. Tinggal itu satu-satunya benteng kekuatan negeri ini. Jangan dibelah lagi. Harapan dari partai ya, Anda lihat sendiri semua. Mampu nggak ya? Lagi. Ini pesantren juga harus dibina terus. Tinggal itu, konstitusi itu, dan pesantren. Lainnya kita doain aja, biar bisa. Saudara-saudara kita di DPR insya Allah dapat hidayah. Itu urusan di negeri ini, itu semua masalahnya musyawarah, demokrasi. Itu perintah Quran, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum bil amri. Itu sudah ajaran Islam. Nah tinggal apa yang dimusyawarahkan, apa yang harus digulkan, kan gitu. Itu saja. Mengenai buruh, lihat dari kitab-kitab hadis itu bagaimana Islam sangat menjaga buruh itu. Tidak boleh menahan-nahan upah, bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Banyak hadisnya itu.
Dan siapa yang membela mereka, buruhnya itu pahalanya besar. Banyak sekali lah hadis tentang itu. Insya Allah kapan-kapan kita ada judul khusus ya, perburuhan, tentang keperburuhan dari ajaran Islam dengan cara yang baik. Yang buruhnya juga mintalah segalanya dengan cara yang baik, yang tidak merusak ya. Di negeri ini harus semua kita berkewajiban menjaganya. Negeri ini bukan punya kelompok atau golongan, punya kita semua. Umat, jaga, pelihara. Tapi itu yang memelihara terutama itu yaitu yang merusak negeri ini, yang merusak itu narkoba, korupsi. Itu yang suka-suka basmi munkar, basmilah itu. Itu bid'ah lagi itu, yang tidak suka bid'ah itu bid'ah itu. Itu bid'ah merusak. Bid'ah itu merusak. Kalau orang sedang zikir ya nggak merusak itu. Itu berzikir kok. Insya Allah paham ya, seterusnya. Sudah bagus semua nih, tinggal pelaksanaan yang baik, segalanya dengan berbuat baik. Tidak mungkin membersihkan lantai keruh dengan air keruh, harus dengan air bersih. Membasmi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Tidak mungkin membasmi mungkar dengan cara yang mungkar. Nah itu yang harus perhatikan. Dengan cara yang ma'ruf, banyak jalan ma'ruf. Dan itu lebih berhasil. Lebih berhasil. Insya Allah. Kasih contoh, kita basmi apa itu? Klub malam, diskotik, apa segala itu. Yang dibasmi bisikan setan di hati orang. Gedungnya biarin aja. Nanti kalau orang itu hatinya sudah bersih semua, itu gedung mereka sendiri yang rubah jadi masjid. Jadi majelis taklim. Dakwahnya ke situ ke orang-orang. Sehingga tempat itu kosong. Seperti itulah. Paling tidak separuh sudah bisa berhenti, minimal itu bisa. Tapi dakwanya dengan cara yang ahsan, di Quran sebut bilatih ya ahsan, dengan cara yang baik. Itu termasuk berhati-hati dari bisikan setan, karena paling banyak bisikan setan di tempat-tempat seperti itu. Dan setan bukan punya bisikan lagi, juga punya jebakan-jebakan. Pandai sekali dia itu membuat jebakan-jebakan melalui apa? Halusinasi, pikiran. Gampang itu datangnya, ya kalau kita nonton TV itu, sebenarnya di TV itu cuma layar loh, layar kaca, ada layar plastik atau apa saja, pokoknya layar saja. Itu tidak ada bentuk, tidak 3 dimensi, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa. Terus yang buat membentuk itu apa? Pikiran kita, hayal kita itu. Orang buta pun bisa nonton sinetron, dia hafal itu. Kalau berseri dari seri 1 sampai akhir dia hafal. TV-nya ada di kepala dia. Harusnya itu halusinasi, dia punya apa sih namanya itu? Khayal di sini. Khayal itu luar biasa, bisa bikin teknologi, bisa bikin hancur manusia. Kalau diisi oleh setan. Kenapa ada di depan? Di depan disebut dalam Al-Quran itu nasyah. Otak depan ini, di dahi ini, di atas sedikit, itu nasyah. Kita kalau pikir begini tuh, itu nasyatin kadzibah. Nasyah yang suka bohong. Yang bikin bohongnya siapa? Setan. Bisikan-bisikan hasutan adanya di sini. Nasyatin kadzibatin. Teguran nasyah. Itu di depan sini. Atau bahasa dokternya ada itu namanya frontalis apa itu. Di sini. Itu nasyah. Bukan ubun-ubun. Ubun-ubun di sini. Nah, itu jebakan-jebakan setan ada di situ. Di sini. Jadi boleh baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika rabbi an yahdurun. Ini ayat ini Allah yang ngajarin, suruh kita berlindung kepada Allah dari setan. Di surat Al-Mu'minun itu. Rabbi auzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari jebakan setan. Hamazati syayatin. Auzubika rabbi yahdurun, aku berlindung kepadamu jangan sampai setannya hadir. SMS-nya. Dia nggak masuk nggak apa-apa, setan dia ada di sana di atas gedung-gedung bertingkat, dia kirim SMS ke sini. Kenapa enggak? HP aja bisa, masa setan nggak bisa kirim SMS? Semua teknologi manusia di alam dia ada teknologinya sama, hanya perbedaan sedikit. Apa yang ada di budaya manusia ada di budaya dia, di mereka. Dan jin udah nekat memang mau ganggu orang Islam. Dia cara ganggunya bukan ninju, nggak ada orang ditinju jin. Itu ditampar, nggak ada.
Jin yang nakal itu ya kerjanya bisik itu, bisiknya di mana? Ya itu dalam pikiran tadi, halusinasi, khayal, keinginan begini, keinginan begitu. Oh, pengen punya mobil yang lebih bagus dari iparnya, dari tetangganya, gaji nggak cukup. Iya gampang itu, besok tanda tanginin apa aja, itu apalagi itu korupsi akhirnya. Timbulnya dari situ. Halusinasi itu, di khayal itu. Sampai diajarin kadang cara-caranya sama setan itu. Ada setan korupsi, ada setan judi. Orang judi itu 3 hari 3 malam duduk nggak semutan, dipijitin dalamnya sama setan sampai betah. Semua, yang narkoba juga ada setannya. Maka itu pengobatannya itu di samping dijaga bagaimana itu ya diajak banyak beragat, sholat, sujud itu. Ada setan yang nggak akan berhenti. Orang judi pun nggak akan berhenti. Kalau uangnya habis pun dasar bisikin, ambil itu uang di lemari itu istrimu punya. Nggak ada. Ada kalung tuh jual saja. Wah nanti dia marah ketahuan. Bilang aja pembantu yang ambil. Itu sering tuh banyak itu. Bisikan itu dari itu yang dibilang yuwaswisu fi sudurinas. Bisikan-bisikan ke dalam dada manusia, ke dalam jiwa manusia. Itu kebisaan dia begitu. Memang kita aja bisa online, bisa WA apa itu. Dia juga bisa. Itu yang disebut bahasanya. Itu kalau orang dulu bilang bisikan. Sekarang juga kan nggak ada bisikan. Dulu ibu-ibu tuh sambil baris nyari kutu bisik-bisik gosipnya. Sekarang gosipnya lewat WA, lewat SMS. Perkembangan makhluk juga begitu. Punya teknologi maju sama. Nah itulah kalau orang tuh mau bersedekah, bisikan setan itu apa? SMS dari dia, jangan. Kasihan anakmu nanti kita miskin susah. Masih panjang bayar sekolah, nggak jadi. Dan kalau kita sedekah diganti oleh Allah. Allah sudah janji, Allah selalu menepati janjinya. Nah itulah setan punya kerjaan. Kalau enggak bukan setan namanya. Terus kenapa Ustaz Allah panjangin umur setan? Nah, itulah. Tes. Ujian. Masa ujian nggak ada tantangan? Setiap ujian harus ada tantangan. Untuk buktikan kita bertakwa betul-betul. Semua itu. Kenapa Tuhan bikin babi terus tidak kasih makan kita? Kan dia bikin, kalau memang nggak boleh jangan dibikin dong. Diciptakan babi terus kita nggak boleh makan. Jadi bukan masalah di daging itu ada apa, bukan. Masalahnya Tuhan mau ngetes nurut apa enggak, itu aja. Kan semua ngakunya nurut. Udah syahadat, inna sholati wa nasuki, hidupku matiku lillah untuk Allah. Nah, kalau sudah betul-betul begitu kan nurut. Kenapa kamu nggak makan babi? Allah nggak kasih. Dia jangan bikin babi, Allah punya dia nggak kasih, ya udah jangan dimakan. Kan gampang, simpel kan? Iya, ayam makan dikasih, diizinkan, makan saya. Jus mangga jeruk, ya boleh dikasih sama Tuhan, punya dia kan, dia bikin, suruh makan, suruh minum. Itu kalau whisky nggak boleh, Tuhan nggak bikin whisky. Ya, jambu apa semua, anggur Tuhan bikin, minum jusnya. Kalau whisky Tuhan nggak bikin, Tuhan bikin anggur, bikin buah-buahan. Oleh mereka dirubah, diproses jadi whisky. Tuhan larang, karena bahaya. Banyak orang berbuat segala yang tadi dia malu, dia nggak bisa, mabok dulu. Mau copet, begal semua itu, semua mabok dulu. Nggak punya beli yang benar, dia bikin oplosan. Nah, itu jadi jelas itu sumbernya segala kejahatan di situ. Nah sekarang yang suka basmi munkar, kenapa nggak basmi gituan? Basminya pakai apa? Pakai kekuasaan, kepintaran. Duduk rame-rame ke DPR situ, buang bambunya. Nah, duduk DPR, kalau semua setuju, beres itu semua, tutup. Kan surah, Tuhan suruh amruhum surah dengan musyawarat. Kenapa nggak masuk? Jangan sampai orang yang punya niat jelek yang nyalonkan diri, rebut. Sudah kasih jalur demokrasi lewat DPR, rebut itu. Kampanye jangan pas mau pemilu, pilkada. Dari sekarang baikin rakyat, memang niat untuk rakyat nggak pakai kampanye, memang apa adanya. Nah masuk ke pilih DPR, maju kan di situ. Tanda rame-rame putuskan. Tidak boleh ada minuman keras. Baik, kita masih bicara tadi hati-hati terhadap bisikan. Janji Allah adanya neraka juga pasti. Surga ada. Ya sudah berani ke neraka ya. Coba-coba dulu aja bakar jarinya di sini. Banyak orang takut sama corona. Dibanding sama neraka, corona tuh nggak ada arti.
Kok berani? Belum merasain. Allah janjinya semua tepat. Hati-hatilah. La ilaha illallah. Sudah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kutuhankan selain Allah. Tidak ada yang kupatuhi selain Allah. Dan seterusnya. Mematuhi hukum negara yang benar itu karena Allah. Mematuhi lalu lintas itu wajib. Saya bisa melarang adanya kecelakaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan buat dirimu celaka. Itu yang lampu merah nyerobot itu haram, itu dosa. Sebab itu madarat. Janganlah kita tuh fikih yang dari imam-imam dulu. Di zaman dulu belum ada lalu lintas, tentu aja nggak ada fikihnya. Kalau ada mereka juga akan bikin hukumnya itu. Ya sekarang juga dipikihkan. Jadi hukum Islam bukan ada di fikih. Fikih sebagian dari hukum Islam. Hukum Islam ada dalam Al-Quran. Itu pun yang pokok-pokok, isi hukum dalam Al-Quran 4%. Terbanyak dalam Quran itu urusan keimanan. Saya kasih contoh. Rububiyah, uluhiyah, itu baik. Tauhid asma dan sifat, itu bagus. Cuma ini harus dijabarkan, bukan dihafal. Dipahami. Apa sih arti hafal? Kalau saya yakin Allah itu pemberi rezeki, Rozak, sifat Allah itu kan Rozak. Rozak. Tapi saya nggak paham, ya, itu nggak hafal. Hafal dalam pikiran saya artinya. Ada terus dalam pikiran saya bahwa rezeki dijamin Allah. Hafalnya di pikiran, bukan di mulut. Syahadat di pikiran. Kalau hanya di mulut orang bisu nggak bisa syahadat dong. Dia bersyahadat dengan pikiran dan perasaannya. Kita ini yang salah. Syahadat itu ada dalam pikiran dan perasaan. Menyaksikan. Kalau ada tabrakan di Senen, saya nggak bisa bilang saya bersaksi ada tabrakan di Senen. Kejadian sekarang, nggak bisa saya. Tapi apa ada berita dan berita itu bisa dipercaya? Bisa saya. Pakai pikiran saya. Kita ada di gedung nih sekarang. Di sana ada asap. Kita nggak lihat di bawah, di atas ada asap. Saya yakin dengan pikiran dan perasaan saya di bawah ada api. Sekarang ada hembusan angin. Anginnya tidak kelihatan warnanya apa, bentuknya apa. Saya bersaksi bahwa di depan saya ada angin. Rasa. Itu syahadat kita seperti itu. Seperti melihat dengan akal dan perasaan, bukan lidah. Ini kalau sudah bisa seperti itu, lidah sudah selesai, berimanlah. Sudah begitu. Banyak hafal, orang mengenal Allah baru kenal tulisan, alif lam lam ha atau a l l a h. Bukan itu. Itu masih pengantar pertama. Sudah ini sekarang nggak usah lihat huruf. Lihat matahari, lihat buah-buahan, lihat diri kita, lihat segala macam. Pesawat terbang. Tidak ada satu titik pun yang buatan manusia di pesawat itu. Satu titik pun tidak ada. Seluruhnya buatan Allah. Manusia diaduk dan merakit. Kelihatan subhanallah. Allah yang menciptakan. Bahan bakunya. Semua desainnya juga dicampakkan, dimasukkan ke dalam hati pemikir. Kepikiran pemikir. Khayal asalnya. Allah hidayahkan, ditunjukkan. Maka itu adanya segala kebutuhan hidup ketika manusia membutuhkan. Saat sebelum dibutuhkan Allah nggak kasih. Di zaman Nabi tidak dibutuhkan ada video, audio, televisi nggak perlu. Masa Nabi ditelevisikan abadi? Nggak. Kapan dibutuhkan? Belakangan. Ilmu usul fikih di zaman Nabi, fikih juga nggak perlu. Kenapa? Tanya sama Nabi langsung. Setelah Nabi wafat, terus Islam berkembang di luar Jazirah Arabia. Banyak orang-orang ulama belum bisa bahasa Arab. Maka dibuatlah ilmu usul fiqh. Kaidah, rumus-rumus cara menafsirkan Quran dan hadis, memahami Al-Quran dan hadis, caranya, rumus-rumusnya. Kayak Pancasila itu, rumus-rumus dari Al-Quran itu. Seperti usul fiqh itu. Dari Islam semua. Nah, nanti buatlah dia usul fiqh. Apa misalnya, semua perikatan-perikatan antarodin harus saling ridho. Sudah, di ayat cuma saling ridho. Mau kawin harus saling rela, mau jual beli harus saling rela. Ulama bahas itu, ulama dulu luar biasa hebatnya. Dia bahas itu sampai bukunya semari. Hanya tentang ridho. Bagaimana perkawinan mesti ridho? Orang ridho adanya di hati kok, bukan di mulut. Kan nggak kelihatan. Begini kata ulama, di ijab qabul bikin. Membuktikan dia ridho ada ijab qabul. Semua perikatan, perkawinan, dagang, bisnis apapun. Ijab qabul apa? Pihak satu, pihak kedua. Ijab pihak satu, qabul pihak kedua. Antara ijab dan qabul harus
Sama bicaranya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Sari apa gitu. Terus satu bilang saya terima nikahnya dengan Sari, mas kawin sekian. Pas gitu. Tapi kalau dibilang sini Sari terus dia bilang sini saya terima kawinnya dengan Tuti, lain lagi. Ah itu nggak boleh kan? Misalnya. Terus dibikin lagi syarat antara pihak satu mengucapkan isi hatinya. Karena hati ridho ada di hati mesti dibuktikan dengan peragaan. Dibuktikan. Orang bisu memperagakan aja. Ini tangannya. Ini gini terus dia anggut. Iya, sudah ijab kabul juga itu. Nah, sekarang impor-ekspor ijab kabulnya lewat inquiry, quotation, invoice, buka LC, udah ada syaratnya semua itu. Fikih itu. Tapi orang barat yang nemukan duluan. Syaratnya sesuai dengan Islam. Disebut barangnya berapa, warnanya gimana, satu pak ini isinya 12, warnanya begini, packingnya begini-begini. Terdiri dari ini, mendetail semua disebut warnanya segala macam. Baru sampai ke sini, diterima, oke, kasih keluar order. Ya kan, ke sana di packing, udah sampai di pelabuhan, stempel di pelabuhan, baru uang bisa cair, RC-nya letter of credit itu. Sebelum barangnya dimuat, belum cair itu uang kita yang kita minta dari sini. Kita kirim ke Jepang minta spare part, udah di mobil, udah di kendaraan, udah di packing, udah sudah di pelabuhan, tinggal berangkat, baru uang kita dicairkan. Terus nanti ada khiyar aib, boleh hak protes, hak komplain, ada di kitab fikih itu kuno sudah ada. Itu hukum Islam. Tidak, tapi di negeri Islam ditulis barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Itu bertentangan dengan hukum Islam, itu haram itu. Tapi orang Eropa yang ngamalin ini, barang yang sudah dibeli ada cacat komplain boleh pulangin. Mazhab Syafi'i 14. Nah, itu di Eropa ada yang 14 hari sama memang Syafi'i. Hukum bisnis dagang itu mereka lebih Islam dari kita itu. Maaf aja lah. Di sini semua orang Islam tulis tidak, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Fikihnya ada, dibaca doang tanpa pemahaman. Hak melihat barang. Itu ada lagi di dagang itu. At-tabi' matbu. Yang sudah biasa ikut disertakan. Jadi membeli mobil, biasanya ada ban serep, dongkrak, obeng, itu harus ada. Nyewa rumah sudah terbiasa ada lampu menyala, ada air. Nah, nanti barangnya apa yang waktu kita lihat itu ada, nanti harus ada. Mau jual begitu juga. Jangan beli orang udah lihat, besok diangkat itu berapa perabotan. Nggak boleh. Yang dilihat itu yang ikut dalam penjualan. Ya tapi bukan waktunya, insya Allah lain kali kita bicara masalah seperti ini ya, ingatin saya. Banyak, karena ini menyangkut hukum buat umat Islam. Supaya dagangnya halal, bersih ya. Jadi artinya fikih itu perlu dimasakinikan. Insya Allah. Itu Antarodin tadi. Nah masih kembali ke jebakan setan. Adanya di dahi sini. Frontalis apa namanya itu. Ya itulah. Yang kedua, janji Allah menjamin rezeki manusia. Rozak tadi. Harus diyakini. Kalau nggak yakin itu bisa merusak, itu akidah, bisa merusak. Itu akidah itu. Yakin bahwa Allah pemberi rezeki. Buktinya mana Ustaz? Ya tadi sudah sebut. Di Pulau Ribu 9 bulan lebih. Ada warung situ. Nggak ada. Ada yang ngirim makanan ke situ. Dokter, suster, perawat, tidak ada. Sedunia tidak ada yang berani ngaku memberi makan janin di perut ibu. Wah itu kan Ustaz makanan ibunya. Iya makanan ibunya itu kalau ibunya ngidam makan rujak, makan sambal, mati itu janin. Terus juga makanan ibu itu sama Allah sudah diproses, dirubah menjadi natrium, menjadi glukos itu cairan, gula dan garam. Diinfus masuk plasenta ke pusar janin. Ini kita ada pusar ini kan itu bekas selang tuh plasenta itu bekas infus waktu di perut ibu. Kurang fakta apa lagi? Kelihatan nggak? Nah syahadat. Ya Allah, aku dengar, aku nyaksikan, aku bersaksi, asyhadu tidak ada yang beri makan aku di perut ibuku hanya Engkau ya Allah. Fakta. Tanya dokter ronsen tuh ibu-ibu yang hamil tuh lihat perutnya isinya apa. Di Quran disebut lagi bizulumatin salasa. Janin itu dilindungi dari benturan-benturan kalau ibunya kebentur-bentur meja atau apa, dilindungi dengan 3 lapisan. Sayangnya di Quran diterjemahkan dengan 3 kegelapan. Bahasa literal zulumatin salasa.
Padahal maksudnya gelapan itu lapisan dinding perut. Terus lapisan kedua ada lapisan ketiga. Melindungi janin. Itu makanya ketika ibu itu hamil langsung darahnya, headnya berhenti. Darah itu diproses menjadi penyangga, pelindungan terhadap bayi. 3 dinding itu, dinding menjaga bayi. Subhanallah. Itu kalau dokter-dokter lihat kayak gitu semua imannya kuat. Subhanallah. Penciptanya pinter, hebat. Ini bukan asal jadi, bukan kehendak alam. Alam mana punya kehendak? Alam hukum alam. Alam dihukum. Itu hukum Allah. Allah yang bikin 3 lapisan itu, 3 dinding itu. Allah yang berhentikan haidnya. Itu dipakai untuk itu. Dijamin rezeki, dijamin perlindungan bayi di perut. Lahir, susu sudah nunggu di dada ibu. Nanti susu pertama itu mengandung antibodi. Itu Allah yang bikin, ada imun kelihatan, imun gak kelihatan. Bayi mengusap matanya tidak pakai kuku, dibalik tangannya. Semua itu refleks-refleks itu Allah yang bikin, gravitasi Allah yang bikin, bukan kehendak alam. Kita jadi kayak orang nggak beriman bilang kehendak alam. Alam yang dihukum, bukan hukum alam. Kita ikut-ikut orang yang tidak beriman menyebut hukum alam. Hukum Allah, gravitasi hukum Allah. Bayi diberi makan di perut ibunya hukum Allah. Ada imun, hukum Allah. Yang bikin manusia maha pintar, maha bisa, kepintarannya tanpa batas, kemampuannya tanpa batas, kebisaannya tanpa batas, kasih sayang tanpa batas. Hamba yang disayang kayak gini gak pernah sadar. Sudah besar semua apa yang kita butuh, ada oksigen, ada makanan, ada ikan, ada ayam gak habis-habis, telurnya dipecahkan, ayamnya disembelih, terus penuh ayam banyak. Yang di darat dijamin makanan di darat, yang di dalam tanah cacing ada makanannya. Ada hewan di kutub itu kalau ada musim salju 6 bulan ngumpet di lubang, ada makanannya. Bayi dalam perut ibunya ada makanannya. Bayi-bayi lain, kerbau-kerbau, sapi, semua ada makanannya. Di dalam laut ada kebun, di bawah laut buat makanan ikan. Subhanallah. Gudang air ada di udara dalam bentuk awan, diturunin dikit-dikit. Kalau diturunin tumpahin sekaligus pecah genteng-genteng, semua kepala kita bisa sakit, ya kan? Diturunin sikit-sikit. Subhanallah, rapi banget ciptaan Allah. Ini manusia ini nggak mau lihat, nggak mau mikir bagaimana kebesaran Allah. Rezeki dijamin Allah. Ada itu burung nggak suka makan apa-apa, nggak doyan. Sukanya cuma satu, makanan yang ada di sela-sela gigi buaya. Gimana tuh? Burungnya kecil, bener ini. Jadi di burung cari makan, ketemu buaya yang lagi berjemur tuh, dia datang. Kalau lagi makan dia datang. Buaya udah tahu, ini datang. Burung pembersih gigi. Buaya tuh nggak bisa sikat gigi. Giginya gede, makan daging-daging busuk kadang. Mesti udah sakit gigi semua. Dia nggak punya dokter gigi. Allah takdirkan. Ini burung satu tidak suka makan apa-apa kecuali itu. Nah, insting dia Allah yang bikin. Si buaya ketika burung datang udah tahu, buka mulutnya besar-besar. Silahkan hai burung. Masuklah burung makan semua sampai kenyang habis, bersih gigi buaya. Keluar dia, baru ditutup mulutnya. Allah, bersyahadatlah kita. Rezekinya dijamin, hewan juga dijamin rezekinya. Ada burung suka makan kutu, di kulit-kulit kerbau. Subhanallah. Itu yang disebut ekosistem. Saling menunjang, saling butuh. Manusia juga saling butuh. Kita bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Kapan mau bikin piring, kapan bikin sendok, kapan masih menanam beras. Nggak bisa. Bagi tugas saja, jadi petani, jadi ini, jadi nanti tukar kebutuhan. Dulu barter, sekarang tukar kebutuhan pakai alat pengukur, namanya uang itu. Alat-alat pengukur. Mungkin nanti kalau udah ribut-ribut pakai barter lagi. Ini ada beberapa negara yang di embargo jual belinya barter. Nggak mau pakai dolar karena diancam terus sama mereka. Lanjut. Jadi ayatnya apa tadi? Bahwa Allah menjamin rezeki semua hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullun fi kitabim mubin. Artinya apapun ya yang merayap di bumi, yang hidup di bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Penyimpanan semua ada itu. Penyimpanan gudang ya, gudang makanan. Gudang daging dan susu di mana? Di rumput ya, di rumput. Ya dong, jadi nggak basi. Bahan baku. Subhanallah. Itu rumput kalau dibakar, tumbuh lagi. Bakar, tumbuh lagi. Takat tumbuh lagi. Tanya rumput, kenapa sih bandel kamu udah dibakar lagi? Ini saya tugas untuk beri makan kamu, wahai manusia. Nah, itu. Kalau dia bisa ngomong, dia bilang gitu. Kamu injak-injak, kamu pincak saya, kamu bakar saya tetap karena Tuhan yang bikin saya untuk memberi rezeki padamu, wahai manusia. Makan tuh, ditakdirkan lagi mau kerbau kambing doyan itu, doyan rumput, padahal kan nggak enak. Kalau dia makan daun singkong sakit, supaya jangan makan itu, kembali ke rumput lagi. Penting ini untuk daging, untuk susu manusia. Gimana tuh? Jadi nggak ada yang lain doyan rumput, sengaja buat dia aja. Tuhan yang ngatur. Kalau macan segala macam doyan rumput, kambing nggak kebagian. Subhanallah. Nah di sini kalau ada rezeki dari Allah, kadang-kadang rezeki itu tidak merata banget enggak. Hanya tentu yang rajin yang itu boleh lebih rezekinya, kurang-kurang, tapi nggak boleh terlalu jauh. Tidak boleh di Quran disebut jangan sampai terjadi negara dikuasai oleh keuangan. Wah itu bisa, manusia bisa ditindas oleh uang, dibeli segala-galanya. Bisa timbul itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kalau pincang terlalu jauh, maka itu diadakan sedekah, zakat. Maka agama itu sangat perhatikan supaya stabil, tidak pakai bedil. Menstabilkan negara itu bukan dengan bedil, memperhatikan kebutuhan. Kemarin sudah ada asuransi itu kesehatan, itu diteruskan bikin yang bagus sehingga setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan. Setiap warga negara bisa anaknya sekolah. Setiap warga negara mendapat perlindungan hukum, perlindungan keamanan. Itu amanat UUD 45, konstitusi. Terlanjut. Ini nanti insya Allah ada waktunya ini mengenai zakat masa kini. Objek zakat diperluas, cara penyalurannya, dan sebagai cara pemberian, etika berzakat. Ada 7 etika berzakat. Sedikit mempersulit, suruh antri, batal pahalanya, hilang. Tidak boleh dengan gangguan. Kenapa mesti antri? Ini 10.000, enggak susah. Ada jam, keluarkan kupon, ini jam sekian sampai jam sekian. Jam 100 lagi dari jam sekian sampai 100 orang lagi jam sekian sampai sekian. Ya, atau bikin tempatnya yang banyak diperluas. Kasih kupon, nggak ada bisa nakal-nakal. Sudah ada namanya, sudah dirapiin, ada di komputer, semua diatur. Dianterin ke rumah juga bisa kok, sekarang lagi dianterin. Tasar di komputer, kasih alamat. Di agama gitu, tidak boleh ada gangguan, maki-maki atau mempersulit dalam memberi sedekah atau zakat. Ada di Al-Baqarah tuh dari 260 itu semua isinya etika bersedekah dan berzakat. Kemudian firman Allah surat Talak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi yang pemasukannya besar, ya buat rumah tangga itu juga harus kasih yang cukup. Dan orang-orang yang sedikit rezekinya hendaknya memberi nafkah ya sesuai dengan kemampuan. Keluarganya harus menerima, ridho. Dapatnya segitu, ini semua ujian dari Allah. Tapi yang banyak kalau pelit juga nggak baik. Keluarkan, bukan dihambur di luar. Keluarkan untuk rumah, untuk family, rumah lain. Ujiannya ke situ. Gak boleh pelit, cukupan. Kecuali itu memang keluarganya minta berlebihan yang mewah, ya nggak bisa diturutin, mubazir juga enggak. Dan yang ada sedikit nggak apa-apa kata Allah. Saya Allah ba'da usrin yusra. Allah pasti akan merubah dari sulit menjadi mudah, dari kurang menjadi cukup, asal ikhlas.
keluarkan, kasihkan apa kebutuhan pokok dalam rumah tangga diberi cukup. Ya itu maksudnya ke sana. Sekarang yang keempat, siapa yang membela hamba Allah, Allah akan membelanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, an ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup, dia infakkan semua. Alhamdulillah. Dia tidak kikir, diberikan terutama dalam membantu itu ke yatim. Orang banyak bantu anak yatim, tapi di Quran dianjurkan yatiman za makrobah, anak yatim yang family, duluin. Ponakan, sepupu, anak misanan yang yatim itu family dulu, keluarga dulu. Anak yatim keluarga, anak yatim family. Jangan karena kita nggak suka sama orang tuanya, ponakan kita yatim atau sepupu kita yatim, kita nggak kasih, dosa itu. Jangan lihat soal itu masalah pribadi lah. Ya, yang mana tuh damai lah ya. Tapi ini kewajiban membantu yatim, family itu wajib banget. Yatiman za makrabah. Makrabah itu kerabat. Ya, itu. Boleh yang lain setelah itu, ini dibagi nanti baru yang lain. Kalau ini bari kemana-mana tapi ponakannya sendiri yatim gak dibantu atau misalnya itu salah. Za makrobah dulu. Miskinan za makrobah. Apa itu? Yatim yang family, kedua orang miskin yang makrobah yang sudah terkapar di tanah. Nanti sudah lapar banget. Jangan sampai tidak itu. Terkapar di tanah itu kadang dia lapar, tiduran itu. Rumahnya ya dulu disebut dulu tanah, ya diubin lah boleh apalagi sudah begitu susahnya gitu. Jadi lihat, selidiki mana yang betul-betul susah. Kan banyak dari dulu dikatakan ada di kampung tuh ada yang nggak makan atau apa, kita sekampung dosa semua. Jadi menjemput bola sih, dengar ada orang susah ya kita bantu, kita nggak ada kita cariin dari orang lain yang ada. Nggak boleh diam, itu ma'ruf, itu wajib. Yang kelima, siapa yang bersyukur rezekinya ditambah. Bersyukur itu memang mengucap alhamdulillah, tapi belum cukup. Dengan mengucap alhamdulillah, tangan berderma, bersedekah, membantu yang lemah. Family dulu, baru yang lain. Family itu ada wajib nafkah juga, wajib nafkah rumah tangga, ada lagi wajib nafkah pada family. Bila family itu ada yang susah, ya kita wajib membantu. Misal bersaudaranya 5, ini 1 susah, yang 4 ini mengeluarkan per bulan sesuai dengan kemampuan, jangan sama rata, sesuai dengan pemasukan masing-masing. Misalnya keluarkan dari setiap mereka berapa persen gitu, 3% apa 5% terserah, berunding lah itu keluarga itu. Yang ini yang sekian persen. Jadi jangan adil itu bukan sama, adil itu sesuai dengan kemampuan. Menunjang ini per bulan dikasih ke sini. Nah itu dilihat kenapa dia miskin. Oh Pak Ustadz, itu saudara kita itu yang miskin itu sebenarnya uangnya pemasukannya banyak, boros. Nah kalau dia boros jangan dikasih uang, kasih beras, kasih sembako tiap bulan, atau bayarin anaknya SPP sekolah, kursus apa belajar apa jadi beasiswa untuk anak-anaknya. Kalau bapaknya memang boros, rokok segala macam atau mabok, sudah anaknya diselamatkan. Wajib itu, sangat wajib. Antar famili itu bukan hanya ada waris. Dan orang tahunya cuma waris hak, ada kewajiban membantu kalau salah satu susah. Jadi di Islam itu jaminan asuransi sebenarnya antara famili di ekonomi itu, antar keluarga. Paling luar biasa baiknya itu konsep yang paling bagus. Rukun jadi juga. Itu suka family ribut itu kan juga gara-gara banyak kan soal ekonomi juga. Ya karena yang kaya nggak bantu, yang miskin terontak. Kan itu. Jadi indah sekali pengentasan kemiskinan juga serahkan ke kantor sosial juga keburu rakyatnya banyak gini. Pementasan kemiskinan itu lewat keluarga. Saling menunjang. Saling membantu. Berhentilah marah-marahan, itu banyak marah-marahan family itu banyak. Dibuanglah itu, boleh lah seperti itu ada keberatannya itu nggak mau dekat nggak apa-apa, tapi bantuan tetap kan ada hubungan darah. Nah itu tolong diingatkan, itulah yang disebut silaturahim. Rahim itu famili, silah hubungan. Nah kita di bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia menjadi silaturahim itu antar manusia, tapi asalnya wajib silaturahim itu terhadap kerabat, tidak boleh putus.
terhadap family. Tidak boleh putus, itu Allah marahnya luar biasa itu. Disebut orang yang memutuskan hubungan family fasik. Di Quran itu ada, itu orang fasik. Allah marah banget. Dan yang membantu family Allah akan ganti, diberkahkan. Jadi hubungan antara family ini harus kuat, harus penuh kasih, penuh peduli, gotong royong. Jangan sampai kita baik kemana-mana, family enggak, dosa besar. Dan jangan ada keributan. Dan family ini suka begitu ya. Dulu saya masih kecil lihat tuh warung-warung tuh, buka warung, dagang gitu. Kalau family yang punya pada ngutang semua. Ntar kalau udah nggak bangkrut ya tempat lain beli kontan. Maaf ya. Supaya jangan begitu maksud saya. Harus punya hubungan baik, sabar, jangan semuanya marahan lah. Kalau yang satu agak bandel gitu, ya maklumi, ngalah. Itu yang suruh kazimal ghaiz. Menahan marah, menelan, ditelan aja sudah, ridoin, telan ridoin, supaya tetap hubungan famili, silaturahimnya tetap ada. Mutuskan silaturahim tidak berkah. Banyak ayat-ayat hadis seperti itu. Quran juga ada. Itu penting umat Islam. Itu kewajiban ada di Quran. Kita pahami, pelajari. Quran yang wajib. Apalagi akhir zaman, banyak pendapat, banyak mazhab, macam-macam, sebanyak orang bingung yang mana yang benar. Udah deh, yang benar Quran. Kembali ke Quran, pelajari Quran, amalin. Banyak umat Islam sekarang melanggar Al-Quran. Melanggar banyak. Nanti saya kasih contoh satu-satu, dikit-dikit. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur." Ada lagi tanggung jawab terhadap family. Saling menasihati. Peduli tentang sholat, saling mengingati tentang sholat. Doa, ajarin semua supaya kalau di dunia ini satu kakek, family dan kerabat, insya Allah di sana kumpul bersama kakek dengan anak cucu dan cicitnya semua. Asal ibadah, rukun untuk sama-sama mengajak ke surga. Itu antar family banyak kewajiban itu. Antar family dulu deh, mengurusin negara, ngurusin bangsa. Masing-masing ngurusin familinya, rumah tangganya dan familinya semua rame-rame kita, insya Allah negeri pun akan jadi baik. Karena negara bangsa ini terdiri dari unit-unit rumah tangga. Unit-unit rumah tangga ini yang harus dibetulin, baru negara bangsa ini betul. Nah, antar famili ini ada peduli, yang nggak bisa sholat diajarin sholat, yang nggak bisa ngaji diajarin ngaji. Berunding bagaimana caranya. Tentang ada yang tidak mampu berunding, bikin kas keluarga famili. Untuk membantu yang susah. Ini ajaran Islam, ini yang dinamakan silaturahim. Nanti berubah silaturahim itu menjadi antar umum, itu biarin aja bahasa dunia. Bahasa Al-Quran silaturahim itu kerabat. Punya tanggung jawab masing-masing. Cukup bahasa Quran itu yatiman za makrobah. Ya, yatim yang kerabat. Tuh, kalau ponakan itu pamannya wajib menggantikan ayahnya dalam berbuat, menggantikan ayahnya. Dia jadi walinya langsung, bertanggung jawab terhadap sekolah, makanan sebagainya. Itu hukumnya seperti itu. Sungguh benar kami telah mengutus Nabi Musa dan ayat-ayat kami, dan kami perintahkan, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Ini keluarkan kita semua keluarga masing-masing dari gelap yang benar ke cahaya. Berkumpul, berzikir, berkumpul, mempelajari Al-Quran, bikin lagi majelis taklim antar famili, sesama famili. Warisan udah ada, nah itu di warisan itulah arisan keluarga itu banyak. Dalam arisan itu bicarakan apa ini problem keluarga, ada yang bagaimana, yang di situ yang nggak sholat diajari sholat, seterusnya urusan akhirat. Satu keluarga itu berangkat sama kakek-kakek ke sana, ketemu satu kelompok di surga sana. Nah, nanti di akhirat itu menurut Al-Quran, saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu, semua kita itu nanti baris berkumpul masing-masing dengan imamnya masing-masing. Yauma yud'a, ketika dipanggil kul unasin, semua orang bi imamihim, dengan imamnya. Imamnya nanti yang memintain syafaat, imamnya nanti yang bertindak tadi berhubungan dengan pihak lain, itu imam-imam kita itu. Bang, pilihlah imam yang paling baik. Cari deh.
Bukan imam sholat ini ya, imam. Imam itu pemimpin. Pemimpin dunia akhirat. Nah, Allah sudah tahu keadaan kita ke sini nggak ada manusia yang bisa kita jadiin imam, maka Allah akan utus Imam Mahdi itu. Hadisnya banyak kali. Di semua mazhab ada, di Salafi ada, di Wahabi ada, Ahlus Sunnah ada, di Syiah ada, di mana lagi semua ada, nggak ada yang nggak. Tuh hadisnya banyak, ribuan hadisnya. Di Ahlus Sunnah aja lebih 1000, di Ahlus Sunnah doang itu lebih 1000. Nah itulah imam kita itu, insya Allah. Jadi nggak usah ribut lagi. Udah kesana kita jadi satu. Tunggu aja, nggak lama lagi. Jangan nanti kaget. Jadi orang ibu Nabi Isa bersamanya, Nabi Isa ceramah di Masjidil Aqsa. Sebagian Yahudi gabung, sebagian Nasrani gabung. Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Dengar kebenaran, Nabi Isa itu datang, dia akan datang. Akan bergabung bersama muslimin semua. Melawan Dajjal. Dajjal kalah nanti. Di riwayat Nabi Isa yang bunuh dia. Kemudian dia akan sholat bersama pertama kali di Masjid Aqsa. Masuk akal dong. Sekarang ini siapa yang bisa bebaskan Masjid Aqsa? Coba. Semua udah ngakuin. Negeri Arab semua udah ngakuin. Yang nggak ngakuin udah dihancurin. Yang nggak mau ngakuin itu kan Libya, Suriah, Irak itu yang paling nggak mau. Udah dihancurin. Yang nggak hancur emang nggak diapa-apain karena sudah mau mengakui dari dulu juga udah punya hubungan, cuma tidak terang-terangan. Sekarang udah mulai terang-terangan. Ambillah Israel, Masjid Aqsa ambil aja. Palestina biar aja kemana lagi. Hubud dunia, memiliki kehidupan dunia, asal kerajaannya selamat. Nah itu jadi contoh-contoh itu. Gak ada harapan lagi kecuali itulah satu-satunya Imam Mahdi. Kita nggak usah ribut lagi, bersatu. Imam kita Imam Mahdi, insya Allah. Itu berdasarkan Al-Quran. Di Al-Quran lihat surat An-Nur 55. Insya Allah. Dia akan membela negeri kita. Dia membela kita nanti. Negeri ini buat pihak lain mau ambil segala macam. Imam Mahdi membela, jangan takut. Bapak-bapak yang dengar itu jangan khawatir. Imam Mahdi itu membela kita. Itu. Dan dia utusan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, ada ayat bunyinya begini. Saya memberi pemahaman satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Kata Allah, karena itu ingatlah kepadaku. Niscaya aku selalu ingat pula kepada kalian. Coba pikirin. Emang Allah pernah nggak ingat? Jadi kalau kita ingat, Allah ingat kita. Biar kita gitu kan Allah ingat terus, tahu terus kita bagaimana maksudnya. Peduli. Ingat tuh bahasa kita ingat dong sama kita. Peduli, jangan lupain kita gitu loh. Juga jadi bilang jangan lupain bagi manusia, tapi Allah nggak pernah lupa. Jadi yang dimaksud di sini jika engkau ingat Allah, nah kita ingat betul Allah lihat kita, Allah kasih kita rezeki segalanya itu Allah. Kalau kita kayak gitu aja ada hubungan jiwa dengan Allah, terus Allah akan peduli, akan perhatiin kita. Perhatiin sih setiap hari kok diperhatiin, maksudnya ada perhatian, disayang lah gitu. Diurus juga diurus, tapi diurus lebih disayang, itu maksudnya. Fazkuruni azkurkum. Ingat padaku, aku akan ingat padamu. Jadi ingat padaku, aku akan peduli padamu. Gitu. Peduli ya, bukan ingat juga. Itu kalau terjemahnya ingat, berarti kalau enggak Allah enggak ingat dong. Ya kan? Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan peduli padamu. Ya, peduli. Sayang. Karena kalau kita lupa, Allah juga lupain kita. Dilupain juga pengertiannya di masa bodohin kan gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu lah. Allah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bersyukur. Itu namanya orang bersyukur itu dia apapun yang dia dapat, berapapun dia terima, dia puas, ridho pada Allah. Itu namanya bersyukur. Dan membelanjakan rezeki Allah, menikmati rezeki Allah pada tempatnya. Kalau dimubazirin nggak bersyukur. Nah, itu. Rezeki seorang ayah buat keluarganya, buat dia dan keluarganya. Jadi kalau dibuang di luar, dosa. Jadi artinya Allah tidak pernah lupa, tapi artinya Allah akan mempedulikan, akan perhatikan.
dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita lebih banyak daripada yang sudah-sudah. 7, berdoalah Allah akan kabulkan. Itu ayatnya banyak sekali. Mintalah kepada Allah semua yang benar-benar kita butuhkan, permintaan besar maupun kecil, ajukanlah. Minta hanya kepadanya. Karena Allah pasti mengabulkan. Pasti mengabulkan. Hanya ketika Allah kabulkan kadang-kadang kita tidak lihat, tidak tahu. Kenapa? Karena waktu kita meminta itu, kita membayangkan Allah memberikannya menurut khayal kita. Kita khayalkan nanti begini-begini. Padahal Allah beri yang kita butuh, bukan yang kita hayalkan. Yang kita hayalkan kan belum tentu baik buat kita. Dulu saya pernah kasih contoh, udah 3-4 kali lah di Rasil ini, tak apalah diulang-ulang, karena biasa kita suka lupa. Itu ada orang mau tenggelam, banjir besar, di sungai sih, tapi banjir besar. Teriak, ya Allah, selamatkan, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, tenggelam. Seluruh malaikat di alam barzah, malaikat Tuhan bilang, minta padaku, aku kabulkan. Aku udah minta tolong sama Tuhan, gak dikabulkan. Ketika aku mau tenggelam di sungai, sampai aku mati nih, ada di depan kamu nih. Kata malaikat, sebenarnya Allah sudah bantu kamu. Ketika kamu mau tenggelam itu di sampingmu tuh ada batang pisang lewat, ada kayu juga lewat, banyak berapa tuh. Kamu nggak ambil, lewat lagi, tetap aja kamu diamin. Maksudnya kamu pegang aja itu kamu selamat. Apa kata si orang yang sudah meninggal? Oh, saya kirain Allah mau kirim helikopter turunin tali apa besi ke saya. Kalaupun Allah kasih itu gak berapa lama bisa ke situ manusia bawa. Ditakdirkan hati manusia tuh pilot untuk bawa ke situ kan. Itu kan butuh waktu lama. Kedua, kalaupun dia dapat, dia gak bisa naik, tangannya basah. Itu dia pegang itu licin. Allah tahu itu gak mungkin. Yang paling gampang itu batang kayu tapi pisang, tinggal pegang doang kok. Betapa susah. Nah ini bahlul manusia tuh di situ. Dia minta tapi dia yang mengatur, maunya ini gimana? Berarti itu bahaya buat dia. Yang kita minta bahaya banyak. Jadi minta pada Allah, biarlah apa yang Allah pilih yang terbaik untuk kita terima. Itu kalau dia pegang batang pisang selamat dia. Bukan pegang aja, dinaik juga bisa. Nanti dia tinggal teriak antara ada orang tolong pakai perahu. Atau dia pakai tangannya bisa minggir. Nah, begitulah kira-kira itu contoh. Dalam hal lain, kehidupan yang lain juga kita seperti itu. Kalau udah kabulkan kita nggak tahu. Kadang kita tolak. Karena selera kita bukan itu. Jodoh juga begitu. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Dia butuhkan batang pisang atau batang kayu yang besar. Dia nggak butuhkan helikopter itu. Contoh saja. Banyak seperti itu. Minta jodoh, Allah kirimin. Dia nggak mau, dipilih yang lain. Padahal yang Allah kasih itu bakal aman buat dia. Yang Allah kirimin, tapi dia nggak. Cari lain, cari sendiri ya. Itu banyak hal-hal gaib kita nggak tahu. Maka itu disuruh beriman dan tawakal. Biarlah Allah yang ngatur, biarlah Allah yang pilih. Kita hanya ikhtiar gitu. Benar. Arti saya itu apa? Usaha. Usaha itu apa? Buat orang Islam usaha itu apa? Usaha, kerja dan doa. Itu usaha. Jadi usahalah, katakan. Sa'i itu sendiri artinya usaha. Usaha dan doa serempak, bareng. Jadi nggak doa dulu baru apa? Doa, baru usaha, atau usaha dulu baru doa, tidak. Bareng. Sambil berusaha berdoa. Itu sa'i itu orang sambil lari-lari Safa Marwah itu sambil berdoa bareng. Itu arti aslinya. Nah itu jadi sa'i itu simbol ajaran bahwa manusia itu harus berusaha. Dan yang berusaha itu harus berdoa. Dia percaya diri tapi nggak 100% percaya diri. Sambil percaya diri sambil yakin bahwa yang gulkan ini Allah bukan aku. Aku hanya ikhtiar. Kenapa begitu? Karena Siti Hajar itu cari air. Air itu simbol rezeki. Safa Marwah. Kenapa nggak pergi ke samping sana, ke samping sini? Karena dia tahu situ nggak ada air, tahu dia. Padang pasir, kering kerontang. Sampai waktu Nabi Ibrahim mau berangkat, dia bilang, suamiku tinggalkan aku apa? Aku keasuransikan kepada Allah. Artinya dititipkan pada Allah. Ya udah ngerti dia. Pasti Allah akan kirim air, akan ada air.
Nah, tinggal yang dia nggak tahu tempatnya di mana. Nah, ini yang kita nggak tahu, rezeki kita itu udah dijamin, tapi di mana adanya? Apakah saya harus bekerja, apa berdagang? Kalau dagang, dagang apa? Bekerja di mana? Dan seterusnya. Di mana Allah simpan rezekiku? Nah, itu situ aja. Dan maka itu ada doa Siti Fatimah. Ya Allah, jangan jangan letihkan aku mengejar hal yang tidak kau tentukan untukku. Jangan biarkan aku letih mengejar-ngejar yang memang Allah tidak peruntukkan untukku. Kita kejar padahal Allah tidak peruntukkan untukku. Nah, di mana tempat yang kau berikan untukku? Di mana? Tunjukkanlah, bimbinglah aku untuk menjemputnya. Ya kan? Kalau kita udah ketemu jalur kita dari situ, ya betul itu dia. Allah udah jamin, semua rezeki udah dijamin, kita disuruh jemput. Nah, jemputnya di mana? Itu minta petunjuk. Itu doanya di situ. Dibimbing ke tempat rezeki. Rezekinya semua dijamin. Siapa enggak? Semua Allah udah bikin segala macam. Tapi orang membudayakan semuanya yang ada, rezeki dari Allah kan, dibikin ini, bikin dulu, diolah kan. Nah, kita perlu apa? Kita mesti bikin jasa dulu. Usaha itu, apa aja jasa kita. Nanti jasa kita itu dinilai sekian uang. Nah, uang itu kita bisa tukar dengan kebutuhan kita yang lain. Dia juga begitu, muter lagi itu uang terus, muter aja terus begitu. Itu uang muter cuma alat penukar, bukan rezeki. Rezekinya itu apa yang kita butuhkan. Nah itu. Kalau kita di desa punya tanah, tanam cabai sendiri, beras sendiri, segala sendiri, kita nggak butuh uang. Paling uang buat guru belajar, paling buat berobat. Akan enggak lagi. Misal itu bersih deh tuh. Bersih. Nah, uang itu enggak pernah halal dan haram. Khitabullah itu, hukum itu ya sasarannya adalah manusia, mukallaf, manusia yang berakal, dewasa, manusia yang berakal. Itu hukum ke situ. Ke bayi, orang gila enggak kena hukum, gunung enggak kena hukum. Manusia. Hukum itu manusia. Jadi uang ini sudah kemana tahu, di tangan siapa tahu, pernah diberi babi, beli whisky, ya, kita berikan ke orang yang butuh, misalnya miskin, nggak haram. Wah, itu uang bunga bank kok kasih dia. Loh, enggak, uang ini nggak pernah haram. Pernah jadi bunga, pernah dipakai beli whisky, tapi dia kertas, bukan, dia nggak menyangkut hukum. Yang menyangkut hukum, dia ini berhak nggak nerima. Karena dia miskin, dia punya hak. Siapa yang memberi hak? Allah di Quran. Dalam hartamu itu ada hak-hak orang miskin. Kemudian Padma juga memberi hak. Paket miskin dijamin oleh negara. Dan belum sempat diantarin oleh Kementerian Sosial, kita ambilin, kasihin, boleh. Kalau kita nggak mau makan uang bunga, kasih mereka. Halal, buat mereka halal. Sebab yang halal haram itu bukan uangnya. Orang kaya dikasih zakat, dia ambil haram, dia nggak berhak. Uang zakat masih nggak berhak. Kalau dia kaya nggak boleh. Jelas tuh ya. Ustadz atau siapapun yang kaya tidak berhak. Tapi dia bisa ambil buat disalurkan. Salurkan buat dakwah, buat apa itu. Jadi di Ka'bah itu kita ibadah itu pada Allah. Maka itu umroh haji itu yang pokoknya itu. Tawaf dan sa'i. Tawaf itu tauhid. Iman kepada Allah, sa'i usaha, udah dunia akhirat itu. Jadi tawaf soal ibadah aja, agama. Sa'i ini ekonomi, keduniaan itu. Seimbang. Itu makanya itu di sana itu belajar dan berjanji saya mau tawaf. Tawafnya di sini. Artinya nggak mau jauh dari Allah. Arti tawaf itu keliling, itu nggak mau jauh dari Allah. Itu simbol. Kita memperagakan bahwa kita sedang ini nggak mau jauh dari Allah, simbolnya itu Ka'bah. Janji, habis ini nggak bakal lari-lari lagi, mingkat-mingkat lagi, ya Allah, aku kembali padamu, awabin, kembali pada Allah. Nah, habis ini aku nggak malas lagi, aku akan membina ekonomi, cari yang banyak, lebihnya bisa buat membantu orang, bantu family, bantu orang lain, buat dakwah, kan gitu. Jadi pulang umroh, pulang haji itu udah hebat itu, mengamalkan janji yang di sana. Baru ditambah lagi gangguan-gangguan tadi, kita nomor 1, nomor 2 tadi setan. Setan itu ngirim SMS, kasih tahu, wahai Bu Hajar, nanti itu kalau kamu sudah sembelih Ismail, bapak ini nggak bakal pulang kemari lagi, dia pergi ke sana, ke Palestina.
Di sana ada anak, Yakub, Ishak. Kamu Ismail sudah meninggal. Dia nggak balik lagi sini. Waduh, kalau kita kurang iman itu diajar, bener juga, masuk akal. Pinter itu, setan itu caranya tuh. Dia tahu kelemahan orang di mana itu. Perempuan kelemahannya itu kan cemburu itu. Masuk dia di situ. Ismail kan digituin, Ibrahim juga setan. Tapi mereka marah, dilawan setannya, lemparin batu. Itu jumroh kan? Nah, jadi kita di sini kalau dibisikin setan jangan diam aja, gebuk setannya. Tapi setan nggak punya fisik, bergebuk gimana? Itu kan simbol batunya. Artinya, boleh omong, setan pergi kamu, gak usah kamu ngerayu saya. Auzubillah. Terus berita Allah, ya Allah, Rabbi auzuka min hamadzati syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setannya ini. Ya Allah, tolong aku jangan sampai dia ada di sini, usir. Gila dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kenapa sholat setiap gerak Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh keras sedikit tuh kalau nggak ada orang, malam jauh yang lain nggak ganggu orang boleh, kalau ganggu orang jangan. Boleh. Kenapa? Kabur langsung setan tuh. Tapi ntar balik lagi. Makanya ulang lagi, Allahu Akbar lagi, kabur lagi. Kalau kuat dia panas itu. Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar dia kabur sudah tendang, balik lagi, bandel setan itu bandel. Tugas dia kok udah dendam gitu. Dendam. Jadi Allahu Akbar terus kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kita waktu Allahu Akbar itu insya Allah gangguan berkurang lah. Bisa-bisa nggak ada. Terus itu di Allahu Akbar itu. Takut dia. Makanya Tuhan suruh baca Allahu Akbar terus kan bingung kok. Dia Allahu Akbar, sujud ya Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar. Dan qomat kalau udah azan di masjid, kita mau azan di rumah lagi boleh. Kalau enggak ya qomat. Itu musir juga. Untuk bantu kehusyuan. Nah, jadi kesimpulan soal takdir tadi, rezeki sudah dijamin Allah dan semua doa dikabulkan. Tapi ingat kata-kata mutiara Sayyidina Ali ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku memohon kepada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan. Ada waktu, kesempatan, nggak sakit. Itu dia udah bantuannya itu. Itu bantuannya. Ada minta supaya bijaksana, Allah kasih problem. Ada problem dia atasi, ada problem dia atasi. Jadi pinter dia, jadi bijaksana. Jadi pinter. Nah, itu Allah luar biasa sebenarnya. Karena kita banyak nggak tahu rahasia-rahasia seperti ini. Nah ini harus dipelajari. Ya. Jadi artinya apa? Tujuan Allah juga. Kalau orang itu dikasih problem, udah saya ulang lagi. Saya memang banyak sering ulang supaya kita nggak lupa ya. Itu supaya kita mendatangi dia. Allah tuh rindunya lebih dari ibu bapak. Ibu bapak itu nggak temu anaknya seminggu tuh kangen. Masa Allah yang bikin nggak? Lebih lagi. Cuman nggak disebut anak karena tingkatnya lebih tinggi dari anak, disebut hamba. Tapi hamba bukan terjemahnya budak, bukan. Kalau budak itu tuannya membutuhkan tenaga dia. Ini enggak. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Kita yang butuh kepada Allah. Jadi hamba ini kesayangannya Allah. Kesayangan Allah. Dia bikin dia sayang, dia rindu. Nah supaya orang itu datang kadang-kadang dikasih problem. Kalau dia nggak datang-datang dikasih problem supaya datang. Dikasih sakit supaya panggil-panggil nama dia. Nah supaya anda nggak ada problem, nggak ada sakit, datang duluan. Tiap malam datang menghadap. Insya Allah. Allah senang itu. Nggak pakai dikasih problem lagi, udah datang dulu kok. Nah itu. Nanti kalau lupa dikasih problem lagi supaya kita datang lagi. Gitu. Jadi jangan marah dulu, jangan kesel ada problem. Ingat ini Tuhan panggil aku. Ambil wudhu lah. Tidur lah, nggak rugi lah kurang tidur lah. Kalau bagus kebetulan bangun malam tuh, udah ambil wudhu lah, ntar tidur lagi boleh. Ambil wudhu dapat berapa rakaat cukup lah. Ya, baca Quran 5 ayat juga cukup. Jangan sampai tidak 5 ayat lah, paling berapa menit. Udah, tapi kasih tanda di sini batasnya, nanti terusin kan gitu. Ya, datangi Allah, terus Allah akan sayang. Ialah yang penting kita butuhkan kasih sayangnya, butuhkan apa lagi? Minggu lalu ridhonya. Kalau ridho manusia nggak ada gunanya. Biar orang semua senang, kita ini artis-artis semua orang-orang dimuat di surat kabar di mana-mana. Paling berapa tahun habis. Udah tua lewat juga nggak ngeh. Ya kan? Percuma lah. Jadi yang bisa gimana? Ridho Allah. Itu yang paling kita butuhkan. Selamat banget deh. Cari ridho Allah. Supaya Allah ridho. Ridho martiya. Itu yang kita butuhkan, kasih sayang Allah, ridha Allah, perlindungan Allah. Gak ada yang lebih kuat dari Allah, gak ada yang lebih kuasa dari Allah.
semuanya bakal mati, semuanya lemah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ikhtiar tetap. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, putra-putri kita, keluarga kita, dan bangsa kita ini semuanya di jalur yang khusus, jalur Shirathul Mustaqim, dan kita meninggal radiyatan mardiyah. Ridho pada Allah dan Allah ridho pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.